Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kedatangan Honda Scoopy ESP atau Honda Scoopy tahun 2019, di mana kondisi permasalahan Honda Scoopy ini mogok dan kita cek dulu kompresi. Nah, ini lemes banget ya. Pakai tangan aja seperti ini. Ngempos tanpa ada perlawanan kompresi. Analisa pertama, ini bagian klep bermasalah, entah itu ngempos, entah itu bocor, ataukah ada permasalahan di ring kompresi atau ring piston. Sebelum lanjut ke video, silahkan ikut nimbrung di sini teman-teman. Mudah-mudahan sedikit berbagi ilmu, sedikit berbagi pengalaman, ada manfaatnya. Sekiranya ada yang ingin ditanyakan atau yang mungkin belum jelas, silahkan isi kolom komentar di bawah video ini. Silahkan tanyakan yang mungkin ada sesuatu hal yang agak mengganjal atau ada permasalahan Scoopy teman-teman di rumah. Silahkan tanyakan di sini. Mudah-mudahan kita bisa ikut diskusi, ikut membahas permasalahan yang ada di Scoopy, khususnya dunia perbengkelan pada umumnya. Oke, lanjut ke video. Beliau yang punya motor mengalami motor ini mogok di jalan, kondisi panas. Tiba-tiba mati dan nggak bisa di starter, dalam arti langsung mogok. Setelah kita cek dan analisa dulu ya, sebelum melangkah membongkar lebih lama, katakanlah kita bongkar lebih jauh, lebih detail lagi, sedikit analisa dulu. Kalau motor matic yang biasa pernah kita alami, motor matic ini kalau kompresinya lemes, dalam arti engkolnya ini ngelos, nggak ada perlawanan kompresi, biasanya yang bermasalah kalau nggak bagian klep bocor, biasanya di ring kompresi ataupun piston. Nah, beliau yang punya motor juga pernah ngalami motor ini dalam kondisi sering ngisi oli. Jadi kalau dipakai sekian lama, sekitar 2 minggu nambah oli, nanti 2 minggu lagi nambah oli. Nah, disitu setelah kita mendengar beliau yang punya motor cerita kalau motor ini sering nambah oli, dan kita berasumsi bahwa dari kejadian ini kita sedikit menyimpulkan dulu bahwa ini yang bermasalah di bagian ring piston. Logikanya kalau motor ini nggak ada nambah oli, sekedar mati biasa, katakanlah sekedar mogok biasa tanpa ada riwayat untuk menambah oli, biasanya bermasalah di bagian ring ini klep dulu ya. Klepnya entah bocor atau ngempos, minta disekur dan segala macam. Cuman setelah kita mendengar riwayat bahwa motor ini sering nambah oli, kita yakin ini bermasalah di bagian ring piston ataupun piston itu pasti di situ bermasalah. Entah ceket, entah ringnya nggak bisa main, entah piston yang gores, pokoknya di situ ada permasalahan. Nah, untuk memastikan kita harus membongkar eksekusi dulu. Lihat satu persatu, selain klep, selain permasalahan di klep, apakah ada faktor lain. Nah, ikuti terus video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti sekiranya ada kekurangan, silahkan pertanyakan di sini, silahkan ajukan pertanyaan. Mudah-mudahan kita bisa ikut menjawab teman-teman semua. Ikuti terus step by stepnya dalam membongkar mesin ini. Mudah-mudahan nanti bisa difahami, nanti bisa dimengerti. Oh, ternyata seperti itu prosesnya. Oh, ternyata seperti itu kondisi dalamnya mesin Scoopy. Oh, ternyata seperti itu kondisi dalamnya, klepnya bagaimana kalau kondisi mesin. Karena perbedaan kondisi mesin standar normal dengan kondisi mesin yang sudah sering menambah oli. Yang sering kita alami, kalau kondisi mesin itu sering nambah oli, berarti kan oli termakan habis, dalam arti ini yang pasti kategori ngasap ya. Berarti oli itu motor itu pasti ngasap. Kalau motor itu sudah ngasap, logikanya pasti di ruang bakar itu pasti terjadi kerak yang berlebih. Nah, seperti ini bisa teman-teman saksikan, ini keraknya tebal banget dan hitam pekat. Kalau sudah seperti ini nggak bakal hidup, pertama. Kedua, ini pasti resiko untuk mati, sering mati di jalan itu pasti ada. Kenapa? Karena
tebalnya kerak ini akan mengganjal kondisi klep yang rapat. Nah, kalau kondisi klep yang sudah rapat rata-rata harus terganjal dengan kondisi kotoran, pasti akan susah hidup, tenaganya ngempos, habis itu sering mati, sering mogok di jalan, itu yang akan terjadi. Sering seperti itu yang kita alami di motor matic itu sering. Nah, makanya pengalaman kita mungkin ini sama dengan kondisi motor matic ini. Nah, silahkan pahami. Kita cek dulu kondisi ring, blok, piston. Nah, kita cek dulu di bagian blok piston. Ini namanya blok atau linear. Kondisinya masih mulus, tanpa ada goresan. Nah, ini ya, bisa teman-teman saksikan. Ini nggak ada goresan, linear atau bloknya seperti ini. Kita lanjut cek dulu di bagian piston. Apakah pistonnya juga gores ataukah rusak? Karena beliau menambah oli terus. Nah, ini kondisi piston masih mulus seperti ini ya. Berarti ini, nah seperti ini mulus, nggak ada cacat. Berarti kita simpulkan ini yang bermasalah di ring piston. Pasti ini lengket. Ring piston pasti lengket, bermasalah pasti oli akan naik terus dari belakang piston menuju ke bagian ruang bakar tanpa ada yang menghentikan oli ini. Jadi dengan kondisi ring piston yang sudah cacat, dalam arti nggak bisa mekar kembali, dia akan lengket di dalam, otomatis oli yang ada di belakang piston di ruang mesin ini akan naik terus ke dalam ruang bakar yang menyebabkan terbakar, oli berkurang dan akhirnya beliau yang punya motor nambah. Kalau nggak ditambah, ini pasti bakalan ceket, ini pasti bakalan kondisinya cepat panas karena oli sedikit-sedikit kebakar terus. Nah, seperti ini ya. Ini kondisi ring yang sudah bermasalah. Pelepasannya juga susahnya minta ampun seperti ini, harus dicongkel, harus ini ya, lepas ya, intinya seperti itu, nggak segampang yang kondisi normal. Makanya kita pastikan kita nanti akan mencari kondisi ring piston, apakah ada nanti jual ecer atau enggak. Yang pasti permasalahan di ring ya. Nah, ini ringnya lengket. Kalau ring lengket misalnya kita bersihkan, biasanya dipasang lagi tambah gebul, tambah berasap tebal, yang sudah kita alami seperti itu. Makanya kalau sudah bermasalah seperti ini, nah ini ngelepasnya aja susahnya seperti ini, berarti ini pasti ya, ini ringnya sudah bermasalah. Sekali lagi kita nanti akan cek, nanti akan cari ringnya ini apakah ada jual eceran atau enggak. Kalau enggak ya kita konsultasi sama beliau yang punya motor dulu, apakah atau nggak mau harus ganti satu set sama piston. Nah, kalau ganti satu set sama piston ya mungkin harganya juga lumayan ya, makanya kita konsultasi sama beliau yang punya motor, mau nggak mau harus diganti. Karena kalau seperti ini dipasang kembali asal hidup, pasti akan resikonya bolak-balik mati ataukah bermasalah di jalan, nanti bolak-balik bongkar lagi. Kita tes dulu kondisi ringnya bagaimana atau kerapatannya di dalam di dalam linearnya itu seperti apa. Nah, kita tes dulu. Mungkin ini belum begitu lobok, dalam arti mungkin ini belum begitu longgar, cuman ini kondisi kalau dipasang ke dalam piston ini menyebabkan ini ya lengket, jadi nggak bisa mengembang. Oke, bisa teman-teman saksikan kerapatannya seberapa, kerenggangannya seberapa. Nah, sebentar, ini ada celah pasti kelihatan. Nah, ini ada celah walaupun sedikit, pasti ada seperti ini ya. Di belakang ada kilau cahaya yang mengartikan bahwa kondisinya ring piston ini sudah longgar. Mau nggak mau sekali lagi kita harus ganti ring. Pertanyaannya apakah ada jual ring yang eceran, karena kelasnya Beat ESP, Scoopy ESP atau Scoopy 2019 ini termasuk Scoopy baru. Apakah ada spare part yang jual ecer? Nah, di situ nanti kita juga konsultasi sama beliau yang punya motor. Nanti kita juga akan mencari ke spare part, toko-toko spare part langganan, apakah ada atau enggak. Kalau memang kenyataannya harus mengganti satu set ya, mau nggak mau nanti kita harus konsultasi sama beliau yang punya motor. Mau nggak mau harus bongkar total dan coulter. Oke. Sampai di sini bisa difahami ya penjelasan kita. Mudah-mudahan sedikit ada permasalahan di Scoopy ini ada yang bermanfaat kita jelaskan.
ada yang bermanfaat untuk teman-teman pahami, mungkin Scoopy ini sama dengan teman-teman semua di rumah. Oke, terima kasih sudah mengikuti kita analisa Scoopy ESP Scoopy 2019. Sekedar analisa, nanti next video untuk pembahasan perakitan sampai hidup. Ini sekedar pembahasan atau analisa perawatan dulu, pembongkaran dulu, mencari penyakit. Nah, untuk video berikutnya nanti kita akan rakit. Oke, sekali lagi klapnya seperti ini ya, bisa teman-teman saksikan. Terima kasih sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, matur nuwun. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.